Pak Hermawan, tadi Anda sempat menyatakan mesti ada evaluasi berkala dari pemerintah karena pasti kondisi akan selalu berubah tiap pekannya. Untuk saat ini apa yang harus dievaluasi, Pak Hermawan? Tentu saja yang paling pertama adalah adanya potensi iceberg fenomena ya, bahwa kalau terjadi lokal transmisi itu hampir bisa dipastikan angka yang ada ini seperti fenomena gunung es, jadi hanya puncak yang kecil saja. Jadi di bawah permukaan yang tidak kelihatan itu bisa jauh lebih besar. Maka itu pemerintah wajib melakukan active case finding namanya. Upaya menemukan kasus secara cepat, dengan demikian upaya mitigasi, kendali, dan juga rekayasa nanti layanan itu akan lebih mudah. Nah ini yang pertama. Poin yang kedua adalah upaya masyarakat yang harus kita kembali libatkan partisipasinya atau community based fighting inisiatif. Nah dulu kita sempat menggencarkan upaya ini berbasis RT RW, ada peranan tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah mungkin sekarang saat ini belajar dari pengalaman yang lalu harus dikombinasi dengan platform teknologi. Jadi kalau misalnya kendali informasi itu ada pada komunitas terkecil, tetapi ada platform yang bisa dilakukan bersama oleh komunitas pada lingkup terkecil seperti RT RW, itu akan menambah upaya yang cepat untuk mitigasi resiko sekaligus himbauan agar perilaku ketaatan terhadap protokol kesehatan itu kembali dikampanyekan sejak basis keluarga. Nah ini yang paling penting karena tujuan kita saat ini kembali lagi Mbak Sofi adalah melandaikan kurva. Jangan sampai kurva kita itu melebihi kapasitas 260.000 kasus aktif. Lebih dari 260.000 kasus aktif itu paskes kita udah lelah. Itu yang terjadi di saat lalu yang harus kita antisipasi sehingga inilah yang harus disiapsiagakan oleh pemerintah termasuk inisiasi dari pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan kebijakan di daerah masing-masing untuk pengendalian perilaku ini, Mbak Sofi. Bung Abraham, silakan ditanggapi. Ya, pemerintah tentu saja telah menyiapkan terkait dengan kapasitas rumah sakit, namun belajar dari pengalaman negara lain yang sudah terlebih dahulu mengalami gelombang Omikron seperti Inggris, Amerika Serikat, serta Afrika Selatan, salah satu yang sedang kita dorong adalah bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat yang positif namun tanpa gejala dan kita yakinkan untuk karantina mandiri di rumah. Nah, khusus untuk wilayah Jabodetabek, kita akan menggunakan platform teknologi dengan telemedicine, di mana dari pihak pemerintah akan mengirimkan obat serta vitamin sesuai dengan kondisi tiap pasien. Di sini upaya dari pemerintah untuk mengurangi tekanan masyarakat yang pergi ke rumah sakit. Karena rumah sakit kita harapkan hanya untuk mereka yang sakit sedang dan sakit berat. Nah, mungkin terkait dengan kesiapan masyarakat, saya setuju sekali dari pandangan Pak Hermawan, ini sangat penting. Jadi pesan dari Bapak Presiden adalah waspada, namun jangan panik berlebihan. Ini artinya apa? Bagi mereka yang meremehkan terkait dengan potensi gelombang Omikron, saya ingatkan bahwa yang meninggal akibat COVID di Indonesia itu sudah mencapai 144.000. Itu jauh lebih besar daripada mereka yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jadi ini angkanya tidak kecil. Namun bagi mereka yang panik, jangan lupa juga dari WHO menyampaikan meskipun penularan dari Omikron ini lebih cepat, namun derajat keparahan atau severity dari Omikron ini lebih ringan daripada Delta. Itu kenapa pemerintah cukup yakin dengan gotong royong dan kerjasama dari masyarakat, dengan masyarakat disiplin menjalankan pengetatan PPKM, disiplin menggunakan masker, dan jangan lupa juga masyarakat jangan ragu terkait dengan vaksin. Oke, Bung Abraham. Data-data dari kita. Bung Abraham gini, satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawan adalah soal case finding. Ini kan artinya 3T, testing dan tracing. Nanti pasti ada di belakangnya begitu. Tetapi kalau kita berkaca pada apa yang disampaikan WHO bahwa testing itu jadi hal yang penting, kita lihat juga di Amerika Serikat bahkan per keluarga dikirimi tes antigen secara gratis sampai dengan 4 biji untuk satu keluarga. Artinya bahwa case finding ini jadi penting. Sementara di Indonesia, catatan saya sampai dengan sejauh ini ketika varian Omikron sudah mulai masuk bahkan belum sampai tes kita per hari di atas 200.000. Kemarin sempat 190.000. Hari ini turun lagi jadi 160 ribuan, Bung Abraham. Baik,
pertama dalam menetapkan assessment level PPKM bukan hanya angka kasus atau angka rumah sakit atau angka kematian yang dipantau oleh pemerintah. Namun yang dipantau salah satunya juga adalah angka testing dan angka tracing. Jadi daerah yang angka kasusnya itu rendah, tapi katakanlah angka testingnya rendah, maka level PPKM-nya bisa naik. Untuk itu adalah salah satu formula dari pemerintah pusat untuk mendorong seluruh dari pemerintah daerah tetap mendorong yang namanya testing dan tracing. Dan untuk khusus untuk sekolah yang namanya active case finding, itu yang dari pemerintah pusat dorong untuk lakukan. Dan jangan khawatir kalau dari data yang ada, berdasarkan data active case finding-nya ada, sebenarnya sekolah itu tetap aman karena angka positivity rate-nya masih jauh lebih rendah dibandingkan angka active case finding yang ada di pasar, ataupun mall, ataupun perkantoran. Jadi kekhawatiran terkait dengan PTM menurut saya harus proporsional dengan risiko yang ada. Oke, yang penting kita semua mendorong bahwa angka tes ini harus segera dinaikkan supaya ketahuan siapa yang sakit, tidak kemudian menulari lingkungan sekitarnya. Terakhir untuk Pak Kus begini, meskipun secara umum COVID-19 varian Omikron ini sedikit lebih ringan dibandingkan dengan Delta, tapi karena potensi penularannya yang sangat cepat, itu tetap bisa ada potensi menggempur sistem kesehatan nasional. Kalau dari Anda sendiri, apa saran untuk pemerintah mengantisipasi hal ini? Ya, kita selalu di rumah sakit sudah menyiapkan dan teman-teman di profesi, para teman-teman SDM sudah melihat kasus-kasus itu yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Amerika, seperti itu. Nah, kita juga menyiapkan protokol apa yang paling benar untuk dilakukan agar semuanya bisa efisien dan efektif. Sebenarnya kalau jumlah rumah sakit atau tempat tidur itu pasti cukup. Cuma masalahnya ketika kemarin Delta itu lama rawatnya kan bisa masuk di sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan seperti itu. Sehingga tempat tidur jadi terisi stagnan, tidak bisa diisi pasien-pasien baru. Nah, harapan kita bisa menyembuhkan dengan cepat, maka cepat-cepat kita bisa melakukan pergantian atau stagnan itu bisa diatasi dengan mengganti orang yang lain yang membutuhkan penanganan lebih penting. Jadi dari awal begitu dia seperti di Jakarta ya, ketika mereka positif, mereka sudah dilakukan isolasi di rumah sakit. Sehingga masa rawat yang diperkirakan biasa sekitar 5-6 hari itu bisa lebih pendek seperti itu. Tapi tetap artinya jangan meremehkan penyakit ini. Apapun juga bentuknya, kita tetap harus waspada. Saya setuju bahwa kita memang harus waspada terhadap itu semua. Dan jangan dibiarkan semua menjadi lebih berat. Jangan sampai kejadian seperti 2 kasus yang meninggal tersebut. Oke, terima kasih Pak Kus, terima kasih Bung Abraham, dan terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.